Hello guys, kembali lagi bersama gue Jazmi dalam acara Ngopi bareng Jazmi. Pada saat karantina seperti saat ini, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental. Mau tahu gimana caranya? Ikuti terus guys video ini. Halo Alicia, aku seneng banget nih karena kamu udah mau ngobrol ya sama aku di acara Ngopi bareng Jazmi. Tapi sayangnya aku masih belum bisa ngopi karena masih puasa. Nanti jam 9 baru buka. Kamu gimana kabarnya? Excited gak? Alhamdulillah kabarku baik banget dan excited banget bisa ngobrol bareng. Bagus deh. Sebelum kita mulai nih, coba dong kenalin dulu diri kamu. Silahkan, Sa. Halo, kalau kamu mikir kenapa muka kita sebenarnya mirip, karena ya benar aku adalah adik dari yang punya Jasmine Records ini. Yeay. Jadi, aku adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya dan I'm so excited to be here. Oke Desa, keren banget. Jadi kamu mahasiswi hukum di Universitas Brawijaya. Emang kamu benar-benar suka ya sama jurusan hukum, bukannya itu bikin kepala pecah ya? Enggak sih, karena aku senang sama pelajarannya dan suka baca-baca bukunya, terus enjoy, jadi enggak. Senang-senang aja enjoy jalaninnya. Oh, bagus banget lah kalau kayak gitu. Alicia, kita sedang mengalami masa karantina di krisis corona ini. Langsung aja kita mulai. Bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental kita selama masa karantina ini? Sebenarnya karena kita dalam karantina, justru banyak banget hal yang bisa dilakukan untuk menjaga mental health kita. Tergantung dengan kita butuh apa. Seperti misalnya, kalau misalnya kita merasa worry or anxiety or depressed, kita banyak banget waktu untuk diri sendiri, untuk latihan yoga contohnya, atau dengan meditasi. Banyak banget hal-hal yang bisa dilakuin untuk menjaga mental health kita sebenarnya. Oh gitu ya saya. Kalau kita pikir-pikir dengan selama karantina ini tuh kenapa sih orang tuh jadi lebih anxiety gitu? Apakah karena karena kita social distancing ya, jadi kita nggak terbiasa ketemu orang atau gimana menurut Alicia? Kalau menurutku sih ya dari kita ngelihat situasi seperti ini gitu, mungkin karena memang situasi pandemik yang kita alami ini memang tergolong cukup parah ya, yang apa namanya, yang memang membuat kita tuh khawatir gitu. Ini sampai kapan? Apakah damage-nya akan lebih banyak? Belum lagi yang di berita-berita seperti apa namanya krisis ekonomi, orang-orang di PHK, maksudnya orang pasti anxiety gitu kayak what's gonna happen gitu. Belum dari apa namanya jiwa-jiwa yang hilang yang gak akan pernah tergantikan gitu. Pasti orang-orang juga merasa sad gitu Ya. dan nggak akan mungkin apa ya sepenuhnya 100% pulih gitu. Jadi dengan fakta bahwa banyak orang yang kehilangan nyawanya karena virus corona, tapi juga ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh media sosial dan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berhasil, maksud aku akan berakhir, Mm-mm. dan karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa mudik segala macam, itu menimbulkan anxiety yang sangat besar ya. Kayaknya nggak cuma di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia loh, bahkan di Jerman juga. Alicia, aku pernah dengar sebuah kata, be a warrior, not a warrior. Menurut kamu, apa sih yang muncul di benak kamu kalau mendengar hal itu? Sebenarnya be a warrior not a warrior itu adalah prinsip aku ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena memang aku ini adalah seorang yang mempunyai tingkat anxiety yang juga tinggi gitu. Sebenarnya semua manusia itu mempunyai anxiety, semua manusia itu mempunyai kekhawatiran gitu, tapi porsinya untuk orang-orang itu beda, tergantung apa namanya,
dia punya dan dia tidak punya gitu. Maksudku apa namanya, ketika orang mempunyai porsi anxiety yang tinggi, kalau ke trigger itu ya dia akan lebih bereaksi gitu. Jadi memang aku tuh termasuk yang tingkat anxiety-nya juga tinggi, tapi karena kata-kata itu be a warrior not a warrior itu help me for fighting this anxiety gitu. Jadi aku merasa aku bisa handle anxiety, aku bisa melawan ini gitu. Oh iya ngerti Sa. Jadi apa nah slogan ini be a warrior not a warrior itu udah kayak mantra ya. Jadi dimana kita menghadapi anxiety, kita ucapin kalimat ini dan jadi pengingatlah untuk diri kita. Dengan hal itu kita jadi lebih punya kekuatan dan bisa lebih uh, percaya diri menghadapi anxiety. Itu sih dari sudut pandang aku. Aku sendiri Sebenarnya juga juga gimana saya? apa namanya, kita juga harus terima gitu kalau misalnya memang kita pasti punya kekhawatiran, kita pasti punya apa namanya sesuatu apa namanya kekhawatiran tentang future oriented, tentang orientasi masa depan. Pasti kita punya kekhawatiran, namanya toh kita juga manusia gitu. Tapi apa namanya ya memang harus kita lawan karena nggak sehat kan Jadi gitu. pertama kita harus sadar dulu, kita kita terima kalau kita punya anxiety, terus kita identifikasi ini anxiety-nya tepatnya apa? Apakah kita takut karena contohnya kita apakah kita takut dipecat atau kita takut dapat jelek-jelek atau tidak diterima di Hmm. kuliah. Ya kan kita identifikasi dulu. Dengan itu kita gambaran anxiety-nya itu jadi lebih jelas. Biasanya kalau kita udah benar-benar tahu apa yang membuat kita takut, kita jadi lebih percaya diri aja. Jadi lebih berkurang lah anxiety itu. Justru kalau malah kita kadang dengan catatan uh, gimana? dengan catatan ketika kita tahu kita tuh anxiety mengenai apa, kita khawatir mengenai apa, ketika sudah kita identifikasikan, kita membuat sesuatu, kita berlaku sesuatu tentang hal itu. Seperti ya aku takut nilaiku jelek nanti di masa depan, ya belajarlah sekarang. Aku takut apa namanya aku tidak diterima apa namanya di kuliah di sini, ya belajar sekarang gitu. Bukan berarti kamu punya anxiety terus kamu stop. Ya. Jangan jangan apa namanya jangan berhenti berusaha gitu. Anxiety itu sakit pasti, yang namanya mental health gitu. Kalau misalnya kita kena apa namanya susah proses buat apa namanya feeling okay ya lagi gimana gitu. Tapi bukan berarti kita harus stop trying gitu. Iya sisa. Gimana sih menurut kamu itu apakah normal untuk merasakan anxiety? Of course normal banget, itu hal paling manusiawi yang apa namanya yang pernah kita rasakan. Dan apa namanya itu memang harus jadi topik yang kita bahas gitu, disimpan sendirian. Karena kalau orang disimpan sendirian kayak gitu nanti dia akan makin parah dan nggak bisa disembuhin gitu, nggak bisa diobatin. Kamu harus share, harus bilang sama orang yang kamu percaya. Ya anxiety sekecil apapun deh, kayak aduh kok gue takut ya, gue merasa begini pasti nanti akan ada feedback kan, mau feedbacknya baik mau feedbacknya ya buruk, tapi seenggaknya kamu lega buat sharing gitu. Dan itu tuh hal paling normal banget buat anxiety, khawatir gitu. Jadi anxiety itu adalah hal yang normal dan itu nggak apa-apa kalau kita mau share. Itu justru malah kita harus share, harus terbuka untuk mengatasi penyakit mental ini. Jadi aku pernah baca di apa namanya aku pernah baca di artikel psikologi gitu. Jadi ketika orang sudah sering merasa khawatir, merasa anxiety,
otak dia itu punya kemampuan untuk menciptakan bahwa apa yang dia khawatirkan, apa yang dia anxiety-kan itu benar-benar terjadi. Jadi otak kita itu punya kemampuan untuk ngeblok reality, ngeblok realitanya. Jadi ketika kamu kayak, waduh ternyata yang gue overthinking kan tuh benar, bla sebenarnya enggak. Itu otak kita trying to block you from the reality gitu. Otak kita tuh punya kemampuan sehebat itu, sebesar itu. Makanya itu paling penting buat analisa lah situasinya gitu. Jadi kita jangan mau didiktekan oleh pikiran kita sendiri. Kita harus kenali juga gimana cara bekerjanya pikiran kita, dan kita yang memutuskan apakah kita anxiety atau enggak. Itu memang, itu yang bisa kayak gitu tuh hebat banget ya, kayaknya kuat banget. Tapi Itu poin kamu keren banget, dan aku setuju. Bener. Itu memang kunci cara berpikir kita gitu. Kayak misalnya kita, aduh gue kayaknya begini, dari gue kayak gini, ntar harus kayak, oh bentar dulu. Sebenarnya ini yang gue rasain gimana ya? Analisa dulu, kalau perlu tulis kayak Ya. gue ngerasa sedih, gue ngerasa marah, tapi perlu nggak sih gitu sebenarnya. Terus kalau misalkan ya kamu lagi dapat anxiety, takut akan sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu benar, yang kamu rasain tuh apa tuh? Bentuk fisiknya yang kamu rasain di dalam diri kamu? Sesak dada, gimana tuh? Sesak dada iya, physical sesak dada iya, terus lemes yang aku perhatiin sih. Dan kebanyakan orang-orang yang ngerasa kayak gue lagi khawatir, gue lagi ini lemas karena nggak semangat gitu. Selalu mikirnya yang yang overthinking gitu. Jadi buat kalian yang pernah ngalamin anxiety atau yang lagi menderita akan hal ini, guys, be happy, you are not alone. Itu adalah hal yang normal. Sharing akan hal itu, kalau kalian mau ngobrol sama gue nih, sama Jasmi, gue dengan senantiasa mau dengerin kalian. Kita akan bahas bersama, ngobrolin dan nemukan jalan keluar akan masalah ini. Oke? Alicia, coba nih kita persingkat aja tips-tips dari kamu untuk mengatasi anxiety dan worry gitu. Coba sebenarnya memang step pertama itu memang kita harus menerima, kita harus accept kayak okay, I have anxiety, okay, gue orangnya khawatiran, okay, gue worry a lot gitu, and harus tahu kalau misalnya that's okay. Yeah. It's okay to have anxiety. It's okay to feel a lot of worry. It's okay to feel things. It's okay buat buat merasakan sebuah emosi dan perasaan, karena itu adalah hak kita sebagai manusia untuk merasakan emosi dan perasaan gitu. Jadi step pertama memang kamu harus menerima, dan nggak apa-apa. It's okay to feel emotion gitu. Tapi langsung lanjut ke step 2 bahwa kamu tidak boleh membiarkan emosi itu, membiarkan kekhawatiran itu, membiarkan anxiety itu melahap diri kamu gitu. Karena kamu yang control this thing gitu. Itu yang yang sangat penting. Dari step kedua adalah kamu tidak boleh membiarkan hal kekhawatiran ini, ke anxiety ini, ke overthinkingan ini untuk melahap diri kamu. Karena you control these things gitu. Ingat sama diri kamu kalau misalnya this is my body gitu, this is my mind, this is ini pikiranku. Nggak boleh pikiran kamu ini melahap dirimu sampai
kamu merasa useless gitu. Karena kan Iya. kalau ada orang udah useless, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, udah aduh sedih banget, udah gini. Jadi step kedua simpelnya kamu nggak boleh membiarkan emosi itu melahap dirimu seutuhnya gitu. Dan step yang ketiga, ketika kamu sudah melewati step kedua gitu, kamu tidak mau membiarkan emosi emosimu ini melahap dirimu. Yang ketiga, kamu cari tahu penyebab kamu anxiety itu apa, penyebab kamu overthinking itu apa, penyebab kamu merasa khawatir berlebihan tuh apa. Jadi seperti misalnya kamu ini takut, misalnya kamu ada kan orang yang kalau di dunia pendidikan dia mau maju ke depan panggung, mau ngobrol, mau presentasi tuh kayaknya gemetarannya berlebihan gitu. Kok dia kayaknya takutnya berlebihan gitu. Ternyata waktu dia kecil dia pernah dipermalukan, dikata-katain gitu. Jadi itu yang membuat dia Hmm. ketika sudah tuanya dia takut untuk mengajukan ke depan. Dia mempunyai kekhawatiran berlebihan. Aduh, apakah gue bakal diketawain lagi kayak dulu? Apa gue bakal dikata-katain lagi kayak dulu? Sehingga itu yang men-trigger dia mempunyai anxiety berlebihan ketika tua begitu. Jadi step ketiga adalah kamu harus tahu apa yang men-trigger kamu gitu. Entah itu masa lalu, entah itu faktor lingkungan sekitar, entah itu hal-hal yang kamu nonton di televisi, karena kita juga nggak bisa pungkiri faktor-faktor televisi, faktor sosial media tuh juga membantu membuat anxiety seperti ini gitu. Habis itu yang step selanjutnya ketika kita juga udah tahu apa yang men-trigger kita, apa yang ini, ya kita memang harus analisa gitu. Kita harus lihat itu kan misalnya karena anxiety masa lalu gitu ya, kita harus analisa, oh gue udah gede sekarang, gue udah bisa ngomong sama orang, gue gue udah belajar banyak, gue sudah bisa berbicara dengan baik, kenapa harus dicoba, harus latihan, harus push terus sampai kita berani itu melawannya. Habis itu ketika kita sudah kita mengetahui apa yang nge-trigger, kita mencoba untuk membuat solusi, kita mencoba untuk melawannya. Insya Allah itu pasti udah kita bisa lawan. Bisa lah suatu saat karena kita Gitu. sudah melakukan semua tips-tips kamu, kita bisa lah setidaknya hidup berdampingan dengan anxiety gitu loh, ya kan? Jadi nggak perlu kita memusuhi anxiety, tapi kita bisa hidup berdampingan dengan anxiety, karena anxiety itu di satu sisi juga melindungi kita dari Iya, hal-hal yang mungkin bisa bikin menyakiti kita gitu, hal-hal secara fisik atau side secara note ya, emosional. apa namanya side note, sebenarnya anxiety itu it's not a bad thing banget. Karena benar yang tadi dibilang, anxiety itu tuh kita anxiety juga sebuah bentuk kehati-hatian gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya kekhawatiran, kita belajar gila juga dong, kita belgi Hmm. juga gitu. Jadi sebenarnya balance it out aja. Kita juga harus khawatir kan, Ya. kalau kita nggak khawatiran sama sesuatu, nanti kita jadi nggak peduli ya, nanti Hmm. kita careless gitu. Jadi don't take it as 100% oh anxiety itu bad banget, jelek banget, enggak juga. Kalau kita nggak punya anxiety, kalau kita nggak punya kekhawatiran, ya sama aja kayak jalan ke jalan ada mobil lewat gitu. Bodo amat, nggak peduli kan, kita careless gitu. Oke deh, Alicia, Myra, Jasmine, makasih banget sekali lagi udah hadir di acara ngopi bareng Jasmi. Enak banget ngobrol sama kamu loh. Aku enjoy banget. Dan masih ada yang masih kamu sampaikan atau kesan pesan buat program aku?
Mungkin berkaitan dengan mental health, apa namanya, gimana caranya take care of our mental health ketika lagi karantin kayak gini ya. Mungkin aku masih sedikit tips buat kalian yang struggle gitu ya during karantin gitu harus apa. Aku ngasih tips bahwa dalam karantin ini take your time to love yourself gitu. Apa namanya, take care of your physique, take care of your health, general health, and take care of your mental health. Apa namanya, take care of your physique care itu seperti ya, apa namanya, drink a lot of water gitu. Kalau apa namanya, kalau lagi puasa ya, pas sahur, pas buka banyak minum air putih, kurangin gula, kurangin soda, kurangin junk food, karena kan junk food itu juga termasuk trigger to anxiety ya, depressed, apa, mental health, karena junk food is not very healthy to our body gitu. So, and doing apa namanya, workouts like yoga, cardio workout, or apa namanya yang keep our body feeling active and energized gitu. So you'll be apa feeling very happy after your workout gitu. Terus abis take care of your physics, take care of your general health, just like sleeping, apa namanya, beauty sleep itu penting banget loh. Kayak misalnya tidur 8 jam sehari, tidur 7 jam sehari, sebetulnya itu penting banget karena apa namanya, itu juga salah satu yang bikin kenapa kita feeling anxiety gitu, karena kita nggak well rest gitu. Terus yang ketiga, take care of your mental health, dan dalam take care of your mental health itu take care of yourself, love yourself, apa namanya, pakai waktu karantin ini untuk bener-bener tanya sama dirimu, am I happy, am I what I'm feeling gitu, apa namanya, apakah yang gue lakukan selama ini tuh membuat gue senang, apakah gue terpaksa melakukan seperti ini, apakah gue apa namanya feeling anxiety, apakah gue depressed, dan after kita menganalisa segala emosi yang kita punya, habis dianalisa kita lihat itu worth nggak, apa namanya, kalau nggak worth it, perasaan itu buang, habis dibuang kita be better and take care of yourself, love yourself. Love yourself bisa bentuknya apa aja, kayak contoh sebelumnya, take care of your general health, take care of your physical health, take care your face, take care your body. Terus be kind sama human being, be kind sama animals, be kind apa namanya ke semua orang gitu, gratitude, bersyukur, say thank you to everyone gitu. And I promise you will feel a lot better gitu. And don't forget pray. Oke, di Alicia, Pray juga itu. don't forget to pray. I agree with you. Thanks banget loh buat saran-sarannya dan antusiasnya. Bener-bener keren. Oke deh Alicia, stay safe, stay healthy, and sampai jumpa di episode berikutnya dalam Ngopi Bareng Jasmi. Oke? Bye-bye, Sa.